This is Ngerti, episode 5. Halo semuanya, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Selamat datang di episode terbaru, Ngerti. Ngerti adalah sebuah segmen yang gue buat, dimana di setiap episodenya kita akan bahas sebuah topik yang nggak harus berurusan dengan rambut, dan kita akan bahas topik itu secara dalam. Harapannya setelah kalian selesai nonton satu episode dari Ngerti, kalian jadi lebih paham terhadap satu topik, dan mungkin bisa kalian aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Playlist Ngerti gue taruh di atas. Di 4 episode terakhir kita membahas tentang rambut, dan di episode kelima ini kita tidak akan bahas tentang rambut sama sekali. Kita akan membahas tentang stres. Sebelum lebih lanjut, kalau kalian belum tahu, gue adalah seorang lulusan S1 Psikologi. So before all of this YouTube and working in my family company thing, I used to teach. Gue dan beberapa teman kampus gue, kami punya sebuah grup pelatihan di mana kami ngasih kelas-kelas pelatihan untuk sekolah, untuk universitas, untuk gereja, untuk organisasi dan sebagainya. And mostly I talk about psychological stuff, leadership, stress management, decision making, teamwork, communication, stuff like that. Jadi sebenarnya membahas hal-hal psikologis, membahas kesehatan mental, sangat dekat dan personal untuk gue pribadi. Karena tadi itu gue kuliah psikologi dan circle terdekat gue bunch of psychologists. So gue memutuskan untuk membahas tentang stres karena konstruk ini sangat dekat dan lagi super personal banget untuk gue, dan gue rasa untuk banyak orang di dunia sih saat ini, especially untuk Jakarta ya, karena ketika video ini di shoot, Jakarta sudah memasuki PSBB volume 2. Gue semakin banyak dengar cerita-cerita dari teman-teman terdekat gue tentang kondisi mereka. You know, stress is piling up, people are not on their best mood. Jadi di video ini kita akan bahas, yang pertama adalah definisi stres, yang kedua adalah dampak dari stres, dan yang ketiga adalah bagaimana cara meregulasi stres. Berdasarkan Psychology Today, stres bisa didefinisikan menjadi dua bagian sebenarnya. Yang pertama adalah persepsi psikologi seorang individu terhadap tekanan. Yang kedua adalah bagaimana fisik dari individu tersebut merespon tekanan tersebut. Atau ketika orang bilang mereka lagi stres, itu sebenarnya ada satu hal yang menekan mereka. Kita akan sebut itu stresor, jadi sumber stresnya, dimana itu akan mempengaruhi baik fisik maupun psikologis. Dan yang sering banget kita dengar adalah ya jangan stres, karena stres itu bisa mengganggu produktivitas, karena stres itu bisa mengganggu mood dan segala macam. Tapi pertanyaannya, apakah stres bisa beneficial untuk kalian? Apakah stres bisa berguna secara positif untuk seorang individu? Untuk menjawab pertanyaan simple kayak gitu, jawabannya iya. Sebenarnya stres bisa dikatakan dapat memberi benefit untuk seorang individu. Gue baru aja jelasin tentang stres adalah persepsi psikologi seorang individu terhadap sebuah stresor. Jadi, kalau orang tersebut mempersepsikan stresor ini adalah sebagai tantangan, sebagai hal baru yang menarik dan dia excited untuk nyoba, kondisi stresor ini justru bisa membantu produktivitas orang itu terkait dengan mengatasi sumber stres ini. Ada sebuah terminologi yang namanya eustress, di mana itu artinya justru membuat seorang individu lebih produktif, lebih baik performanya dalam kondisi itu. Misalnya seorang atlet yang mau bertanding gitu, dimana dia sudah mempersiapkan diri beberapa waktu belakangan untuk menyiapkan diri ke sebuah pertandingan, dan pertandingannya adalah pertandingan penting, dan itu adalah hal yang membebani dia sebenarnya, tapi dia sangat excited dan dia tahu dia mampu melakukannya karena dia sudah latihan dengan segitu keras, dan by psikologi dan by fisik dia bisa menjustifikasi bahwa gue bisa sebenarnya menyelesaikan hal ini. Kondisi tekanan terhadap pertandingan itu justru bisa jadi dipersepsikan sebagai hal baik, sehingga ketika nanti pertandingannya jalan, performanya jadi lebih baik. Tapi di satu sisi, kondisi yang sama apabila tidak dipersepsikan dengan baik, tidak dipersepsikan sebagai hal yang menantang, sebagai hal yang positif dan bisa nih diselesaikan, gue yakin gue bisa, gue mampu. Kalau seorang atlet tidak memiliki persepsi seperti itu, hal ini kemudian juga bisa berpengaruh ke performa dia ketika lagi di pertandingan. Eustress adalah kondisi di mana level stres mempengaruhi secara baik performa kita. Tapi apabila itu tuh bentuknya kayak kurva gitu, gue akan coba cari kurva, gue taruh samping. Apabila sudah mencapai titik tertentu dan level stresnya terus meningkat, kalau tidak segera dibenahi, tidak segera diregulasi, kondisi tersebut lama-lama akan mencapai puncak terus turun. Ketika turun namanya distress. Kondisi ini adalah kebalikannya dari eustress, di mana kita merasa sangat terbeban dan akhirnya produktivitas kita menurun karena stresor yang sama. Oleh karena itu, menurut gue sangat baik untuk seorang individu mampu menjaga level stresnya berada di level eustress. Statement barusan sebenarnya
mematahkan segala statement dan segala tips orang bilang jangan stres, jangan stres, jangan stres. Enggak, justru karena pertama, hampir nggak mungkin kita berada di kondisi dimana kita nggak punya stres, kita nggak punya tekanan. That just doesn't make sense. Nggak seutopis itu sih hidup kita. Yang kedua adalah justru stres yang selama ini kita kira sebagai hal jelek, hal negatif, to some certain extent, sampai di level tertentu justru membantu kita untuk menjadi individu yang lebih baik, individu yang lebih produktif. Jadi menurut gue statementnya harus diganti, bukan bagaimana supaya kita tidak stres, tapi bagaimana cara kita meregulasi level stres kita supaya kondisi stres kita itu terus berada dalam posisi eustress. Oleh karena itu menurut gue ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu meregulasi level stres. Beberapa hal ini adalah hasil riset, tapi juga hal-hal yang gue lakukan sehari-hari somewhat untuk diri gue berguna gitu. Yang pertama adalah kelola waktu. Jadi kita bisa menaruh jatah di satu hari gitu. Kita bisa menaruh jatah kapan harus bekerja, kapan harus melakukan aktivitas yang related sama stres tersebut, tapi kapan kita harus berhenti dari pekerjaan tersebut dan melakukan hal yang menurut kita rewarding. Jadi harusnya itu sangat subjektif, harusnya itu berhubungan dengan hal-hal yang kalian suka lakukan gitu. Gue punya teman yang dia butuh menyendiri ketika dia sudah super stres dan hanya untuk recharge dirinya sendiri. Gue punya teman yang harus mematikan segala social media dan teleponnya dan tidak buka laptop dan baca buku gitu karena itu rewarding untuk dia. So, cari hal yang kalian suka lakukan, cari mungkin hobi dan sematkan itu di jadwal kalian gitu. Yang kedua sebenarnya ya deal with the stressor. Kalau misalkan stresor yang mengganggu kalian itu sebenarnya bisa kalian atasi dan bisa kalian hilangkan, lakukan itu dengan cepat supaya nanti ya udah hilang gitu stresnya. Jadi kalian punya energi lebih dan punya tabungan lebih untuk stres di hal lainnya gitu. Ini related sama jangan menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, breathing technique. Gue lumayan mempraktikkan ini beberapa tahun terakhir ketika gue lagi super cemas, ketika gue lagi nggak sampai panic attack sih, tapi ketika gue lagi overwhelmed, ketika gue lagi banyak pikiran, kadang gue di akhir hari atau ketika gue punya waktu ekstra di tengah-tengah hari, gue ngambil kayak sekitar 10-15 menit untuk breathing technique. Ambil nafas dalam, be mindful about your condition, be mindful about your current presence gitu. Breathing technique yang gue lakukan bisa 4-4-4. Jadi kayak 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan nafas, 4 hitungan buang nafas, 4 hitungan tidak bernafas kayak gitu. Habis dibuang 4 hitungan pause, habis itu 4 hitungan lagi untuk tarik nafas gitu. Atau gue sempat dapat teknik bernafas 4-7-8 yang biasa gue lakukan ketika gue nggak bisa tidur. Jadi 4 hitungan tarikan nafas, tahan nafas 7 hitungan, habis itu 8 hitungan buang nafas, habis itu lakukan lagi 4 hitungan tarik nafas. Gue biasa lakukan itu 3 kali secara berurutan, habis itu gue jadi jauh lebih relax dan gue lebih mudah tertidur sih. Tapi yang kedua itu biasanya gue lakukan untuk relaksasi kalau gue mau tidur. Jadi kalau di tengah-tengah hari, kalau gue lagi overwhelmed dan gue punya waktu ekstra, yang bisa gue lakukan adalah 4-4-4-4 gitu. Jadi gue ulang ya, 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan nafas, 4 hitungan buang nafas, 4 hitungan pause. Oke, let's try. Tenang, kondisi yang relax, yang santai. Kita mulai ya, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, buang 1, 2, 3, 4, pause 1, 2, 3, 4, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, buang 1, 2, 3, 4, pause 1, 2, 3, 4. That's it. You can do it as much as you like. Biasanya saat itu gue bisa berpikir dengan lebih jernih, jadi gue bisa tahu apa yang harus gue lakukan setelah ini. Yang berikutnya, nutrition. Apapun yang kalian masukkan ke dalam tubuh itu pasti berpengaruh sama kondisi tubuh kita gitu. Seperti yang gue bilang, stres tadi adalah persepsi psikologis, tapi juga kondisi tubuh merespon. Bagaimana tubuh bisa merespon dengan baik kalau nutrisi yang kalian masukkan ke dalam tubuh itu either nggak cukup atau jangan-jangan yang kalian masukin justru sampah. Go get your nutrition right. Menurut gue 4 sehat 5 sempurna sampai saat ini masih adalah patokan yang mudah untuk diikuti sih gitu. Apakah artinya nggak boleh makan junk food atau minum gula gitu? Ya enggak dong. Just it's all about balance lah. It's all about being mature. Ini semua tentang kedewasaan kalian untuk menghitung kalori, kedewasaan kalian untuk memikirkan apa saja yang sudah kalian masukkan ke dalam tubuh, kedewasaan kalian untuk
berdinamika dengan diri sendiri lah gitu. Gue bukan orang yang segitu memperhatikan makanan gue sering banget makan junk food, tapi gue juga membiasakan diri untuk tetap makan sayur, untuk tetap mengelola nutrisi dan makanan yang gue masukkan ke dalam tubuh gitu. Gue tidak terlalu merokok, jadi itu bukan isu yang cukup sulit untuk gue berhenti atau mulai gitu. Gue minum alkohol, bukan banyak sih tapi cukup sering, dan selama gue bisa mengelola dengan baik, I think I'm good gitu. So it's all about finding balance, so it's all about finding ketenangan dan kedamaian kalian terhadap apapun yang kalian lakukan sih. Dan terakhir, kalau emang kondisi stres ini sangat membebani kalian jadi super saat nggak bisa produktif, pikiran kalian nggak bisa fokus, kalian malah muncul pikiran yang aneh-aneh gitu, dan sudah berlangsung cukup lama, adalah sangat nggak apa-apa banget untuk cari pertolongan dari profesional. Lo tau gak sih rasanya ketika lo mau curhat ke orang terdekat lo, mungkin orang tua, mungkin teman, mungkin pasangan, terus mereka kayak nggak bisa memberikan respon yang tepat gitu, kayak lah kenapa gue malah dimarahin, lo lagi stres, atau kayak lo kok jadi malah kamu yang cerita. Nah, pernah gak sih ngalamin hal kayak gitu? Itu kan sebenarnya tidak memberikan reinforcement positif untuk kita ya. Jadi mungkin kalau emang kalian merasa butuh banget, adalah nggak apa-apa banget untuk cari bantuan sih ke profesional, cari konselor, cari psikolog. Seperti yang gue bilang, gue dari psikologi, gue punya banyak banget teman-teman psikolog muda yang masih kece-kece, yang masih relevan untuk anak-anak seumur kita gitu. Dan ketika pandemi ini mereka tuh super rajin bikin konten. So mungkin kalian bisa, gue akan taruh beberapa nama, nggak tahu di sini, nggak tahu di description box di bawah, atau beberapa website atau Instagram account lah tentang psikolog-psikolog muda yang suka bikin konten tentang kesehatan mental. Juga mungkin beberapa tempat untuk kalian bisa seek help. So if you wanna find that, gue nggak tahu gue akan taruh sini atau gue taruh bawah. Mungkin gue taruh bawah karena mungkin banyak. So ya, nggak apa-apa banget untuk cari pertolongan gitu. Gue punya teman yang bahkan ke psikiater, taking medication karena kondisi dia tuh sangat mengganggu performa dia sehari-hari sih untuk berperilaku normal gitu. And I think that's it. I hope you gain something. I hope this content, this topic relates to you, because I know it relates to me. So kita udah bahas tentang definisi stres, kita udah bahas tentang dampak dari stres. Kita juga udah membahas tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk meregulasi level stres kalian. Anyway, that's it. Thank you so much for watching, for liking, for commenting. And if you haven't subscribed, kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai, thank you very much. Tombol subscription-nya di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis jam 11.30. If you guys need help, cari pertolongan lah, mumpung masih bisa ditolong. And comment down below kalau kalian ada teknik meregulasi stres yang biasa kalian lakukan gitu. Jangan lupa disebarkan kalau kalian merasa video ini berguna ke semua sosial media yang kalian punya, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok gitu. Kalau kalian pakai Instagram, jangan lupa mention gue di sini. Juga pakai hashtag #thathairguy. I think that's it. Other than that, till next time everyone, peace out.